Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nanda semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar manajemen. Sebelum kita masuk lebih dalam dari tentang konsep dasar manajemen, Anda semuanya harus dapat mengetahui tujuan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah dengan konsep belajarnya konsep dasar manajemen, Ananda mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Ananda mengetahui konsep manajemen secara fungsional. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengimplementasian. Dan yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya, dengan belajar konsep dasar manajemen, Anda juga mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian organisasi. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian organisasi. Yang pertama, menurut Griffin pada tahun 2002. Griffin mengatakan bahwasanya organisasi ini adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Cyril Sofer pada tahun 1973 pada halaman 220 mengatakan organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas untuk mendapatkan hasil. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005 mengatakan organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi terdiri dari dua. Yang pertama, organisasi profit atau bisnis. Yang kedua, organisasi non-profit atau nirlaba. Apa saja yang masuk dalam organisasi profit atau bisnis? Yang pertama adalah perusahaan multinasional. Yang selanjutnya perusahaan manufaktur, bank, perusahaan retail, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan menurut yang masuk dalam kategori organisasi non-profit atau nirlaba adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial dan lain-lainnya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang organisasi. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Di slide juga kita melihat ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Follett pada tahun 1997. Beliau mengatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Nickel and McHugh mengatakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005 mengatakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Lanjut, menurut GDTR Theory mengatakan suatu proses terdiri atas planning, organizing, actuating, and controlling yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Malayu SP Hasibuan, dia mengatakan manajemen itu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia
dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Baik Ananda semuanya, sebelum kita lebih dalam lagi, mari kita berpikir sejenak. Apa sih yang harus diselesaikan? Mengapa proses penyelesaiannya harus bersama atau melalui orang lain? Bagaimana cara penyelesaiannya? Dan apa peran manajemen dalam organisasi? Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya dengan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkan manajemen dalam organisasi. Yang pertama adalah mencapai tujuan. Dengan manajemen, itu dapat mempermudah pencapaian tujuan dalam satu organisasi. Yang kedua, mencapai keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, sehingga manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas yang merupakan ukuran prestasi organisasi. Next, lanjut kita akan membahas tentang faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya organisasi. Yang kedua, proses yang bertahap. Yang ketiga, seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan yang pertama tadi adalah penggunaan sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi. Selanjutnya adalah proses yang bertahap, yang menjelaskan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendalian dan pengawasan. Sedangkan seni dalam menyelesaikan pekerjaan terdiri dari keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Baik Ananda semuanya, pada kali ini kita juga akan membahas tentang perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Ya, ini adalah tabelnya, mungkin Anda bisa lihat bersama-sama. Menurut Latter Gluck, George Terry, James F. Stoner, Cons and Other Donnelly, ada Nickel McHugh dan Richard W. Griffin serta Ernest Dell. Kita lihat ke bawah. Rata-rata mereka bersama-sama mengatakan yang sepakatnya adalah planning. Mereka sama-sama mengatakan fungsi manajemen adalah planning. Yang kedua juga begitu juga, mereka bersepakat selanjutnya itu adalah organizing. Dan lanjut yang ketiga, ini banyak ya Nanda semuanya, kita lihat panah-panahnya. Menurut Latter Gluck, staffing, directing, coordinating, reporting. Sedangkan menurut George Terry, actuating. Menurut James F. Stoner, leading. Menurut Cons dan Donnelly, staffing dan directing. Sedangkan menurut Nickel McHugh, directing. Menurut Richard W. Griffin, leading. Sedangkan menurut Ernest Dell, staffing, directing, innovating, dan representing. Dan dengan hal itu semua, mereka menyepakati adanya sudah kegiatan setelah dengan kegiatan tersebut adanya controlling. Fungsi-fungsi manajemen yang tadi kita lihat itu adalah pertama perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan dan pengimplementasikan atau actuating, directing, and leading. Dan terakhir, pengawasan dan pengendalian atau juga disebut juga controlling. Fungsi kita bahas satu-satu dulu dari fungsi manajemen tersebut. Yang pertama adalah tadi kita mengatakan fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan, yang mana proses yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dengan cara sebagai berikut,
Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tertentu. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Selanjutnya kita masuk pengertian tentang itu fungsi pengorganisasian tadi. Di mana proses pembagian kerja dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Lalu bagaimana cara mencapai fungsi organisasi tersebut? Ini dia. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Selanjutnya, kegiatan penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat. Ini yang perlu diperhatikan jika kita nantinya menjadi manajemen. Lanjut, fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses pemberian petunjuk agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi kita menjadi manajemen, tentu kita bisa mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja, tentunya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan apa yang akan nanti kita berikan. Dan terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjut, kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Tadi kita lihat kan ada 4. Yang pertama planning, organizing, directing, dan controlling. Ini kita lihat semuanya rata-rata berkaitan bersama. Di mana planning nanti arahnya ke organizing, itu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian terbaik. Nanti sudah dibuat penentuan tujuannya. Lalu bagaimana menyusun organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Lalu turun memberikan petunjuk dan motivasi anggota organisasi. Lalu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan tepat tercapai. Jika hal ini dapat kita kerjakan, tentunya kita akan mendapatkan organisasi yang bagus dan apa tujuan kita selama ini akan tercapai dengan mudah tanpa ada kendalanya. Tetapi jika kita tidak melakukan atau salah satu saja yang tinggal, ini dapat merusak jalannya suatu organisasi. Ini lihat sama-sama sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen. Kita lihat kan, ada planning, organizing, directing, controlling, semua yang berkaitan seperti roda berputar. Ya. Lanjut, kita membahas tentang fungsi operasional dalam manajemen. Yaitu dari manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, manajemen informasi. Baik, kita bahas satu-satu dulu ya. Tentang manajemen sumber daya manusia. Baik Ananda, manajemen sumber daya manusia, penerapan manajemen untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan. Dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat dikelola dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang konstan ataupun bertambah. Yang kedua, manajemen produksi, yaitu kegiatan manajemen untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan cara seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Ini manajemen pemasarannya dari katanya saja sudah mungkin kita sedikit paham, yaitu kegiatannya untuk berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Ini sangat penting sekali.
Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Kalau mendengar keuangan, tentunya kita tak lepas-lepas dari keuangan, yaitu memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Selanjutnya adalah manajemen informasi, yaitu kegiatan manajemen dalam memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Baik Nanda semuanya, mungkin itu kali ini kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.